Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Apakah itu benar, kalau suami dari kakak mereka ada di sana? Dahulu bahkan Raoru pernah masuk ke dalam, tapi dia tidak bisa bertahan lama. Dan pada akhirnya, dia pun keluar dari tempat itu. Dulu juga hanya kakaknya yang dapat bertahan lama di sana, dan setelah beberapa kali dibuka oleh Dewi Air untuk orang lain, tapi hasilnya tidak sebaik dia. Malahan, banyak yang mati di dalam sana. Bahkan tempat itu pun ditutup, dan kakaknya tidak mengizinkan siapapun lagi untuk masuk ke sana. Tetapi sekarang, ada orang yang berani masuk ke sana. Apalagi dia adalah saudara ipar mereka, dan betapa anehnya itu. Kakak, sudah berapa lama dia berada di sana? Tanya Raoru. Oh, hampir 1 tahun, balas Dewi Air. Hah, wajah keduanya langsung kaget, setelah mendengar perkataan Dewi Air. Hampir 1 tahun, bahkan dia hanya bisa 3 bulan di dalam sana. Tapi orang itu sekarang sudah hampir 1 tahun, dan masih bertahan sampai sekarang. Krekek, pintu di air terjun itu terbuka, dan sebuah sosok terbang ke arah Dewi Air. Sosok itu segera muncul di depan Dewi Air dengan mata penuh kelembutan. Tentu saja dia adalah Long Aotian, yang baru saja menyelesaikan beberapa ujian di dalam tempat itu. Tapi kedua suami istri itu kaget, saat mereka melihat Long Aotian. Mengapa tidak, kekuatan pemuda yang ada di depan mereka ini hanyalah dewa surgawi tingkat menengah, dan orang ini disebut sebagai suami oleh saudari mereka. Bukankah itu aneh? Rao Lan Ying, kamu menungguku lagi. Ucap Long Aotian dengan suara lembut tapi sebenarnya dia sedang menegur. Melihat pria yang dia tunggu telah keluar, Rao Lan Ying atau Dewi Air tersenyum lembut. Dia segera berdiri, dan berjalan mendekati Long Aotian. Lalu, dia memegang tangannya dengan lembut. Iya, bukankah itu sudah sewajarnya aku menunggumu? Balas Rao Lan Ying dengan tersenyum ke arah Long Aotian. Long Aotian tidak bisa menjawabnya, dan dia hanya tersenyum dan membalas dengan memegang tangan dari Rao Lan Ying. Matanya terlihat lembut, dan juga sangat tenang. Berbeda dengan saat dia bersama saudara-saudaranya, jika mereka berkumpul, maka kemungkinan besar sifat nakal Long Aotian juga akan keluar. Iya, hari ini aku keluar sebentar, 1 minggu lagi aku akan masuk kembali, ucap Long Aotian dengan lembut sambil mencium kening Rao Lan Ying. Ucap Rao Lan Ying dengan bahagia. Dia tentu saja tahu, kalau Long Aotian bisa memutuskan untuk masuk setelah seminggu lagi, itu pasti karena dirinya. Dia merasa sangat bahagia, itu sejak Long Aotian datang ke tempatnya. Melihat wajah malu dan bahagia Dewi Air, saudara ipar dan adik Dewi Air pun hampir menjatuhkan mata mereka. Dewi Air yang tidak pernah disentuh oleh seorang pria, bahkan sampai dicium langsung di hadapan mereka seperti seorang wanita yang penuh kelembutan. Mereka juga tidak menduganya, kalau Dewi Air sendirilah yang duluan memegang tangan pria itu. Ayolah, jika semua orang di alam langit tahu, entah apa yang akan terjadi saat itu. Kemungkinan besar semua pria yang mengagumi Dewi Air pasti akan sangat sakit hati. Apalagi dia telah didapatkan oleh seorang pria, dan mereka pasti akan sangat terpukul, karena pria yang mendapatkan hati Dewi Air bahkan lebih lemah dari mereka. Sayang, apakah aku bermimpi? Ucap Zhao Zu kepada Raoru dengan wajah tak percaya. Plak, au, kenapa kamu menamparku? Ucap Zhao Zu yang kaget dan kesakitan. Itu berarti kamu dan aku tidak bermimpi, ucap Raoru yang masih memandang kakaknya itu. Kakaknya yang dingin, cuek, dan bahkan tidak pernah tersenyum, sekarang dia telah tersenyum, dan hal ini sulit untuk dipercayainya. Apakah kita kedatangan tamu? Tanya Long Aotian.
Dia adik dan adik iparku, jawab Dewi Air dengan lembut. Oh, kalau begitu, mari kita sambut, ucap Long Aotian dengan tersenyum lembut. Dewi Air mengangguk, dan mereka bersama-sama berjalan menuju ke tempat Raoru dan Zhao Zu berada. Saat mendekat, Raoru melihat kalau pria ini memang sangat tampan jika dibandingkan suaminya. Dari sekitar Long Aotian, dia tidak dapat menjelaskannya, tapi sedikit merasa ada yang berbeda dengan aura Long Aotian. Aura pertempuran, ucap Zhao Zu yang seluruh tubuhnya bergetar. Mendengar itu, wajah Raoru juga kaget. Aura pertempuran adalah aura yang hanya dimiliki oleh dewa perang, dan aura itu jauh berbeda dengan aura perang yang ada pada Zhao Zu. Bisa dibilang juga, aura itu hanya dapat dikeluarkan bagi orang yang telah memiliki inti alam perang. Maksudmu? Tanya Raoru. Itu kemungkinan saja, ucap Zhao Zu dengan serius. Dia adalah adikku, Raoru, dan adik iparku, Zhao Zu, ucap Rao Lan Ying memperkenalkan keduanya kepada Long Aotian. Oh, dua saudarakah? Aku Long Aotian, salam kenal, ucap Long Aotian dengan tersenyum. Iya kakak ipar, salam kenal juga, ucap Zhao Zu. Mendengar itu wajah Long Aotian sedikit aneh. Setahu dia, orang ini adalah ayah dari Zhao Lu. Tapi sekarang dia memanggilnya kakak ipar, dan betapa luar biasanya itu jika Zhao Lu tahu. Aku pernah mendengar, kalau kamu pernah beberapa kali ditendang oleh Lan Ying saat ingin mendekati saudari Raoru. Apakah itu benar? Tanya Long Aotian. Itu, hehehe. Zhao Zu sedikit malu, karena memang itulah kenyataannya. Jangan malu begitu, aku juga memiliki teman yang mengetahui hal itu. Dan kalau tidak salah, anakmu adalah Zhao Lu bukan? Ucap Long Aotian dengan tersenyum. Iya, Zhao Lu adalah anak kami. Di mana saudara ipar bertemu dengannya? Tanya Raoru. Aku bertemu dengannya di dunia dewa, jawab Long Aotian dengan santai. Apa? Keduanya kaget setelah mendengar jawaban Long Aotian. Tentu saja Dewi Air tidak terkejut, karena dia sudah diberitahu duluan oleh Long Aotian. Bisa dibilang, Long Aotian selalu menceritakan semua pengalamannya kepada Dewi Air. Itu, saudaraku, apakah kamu? Zhao Zu tidak sabar untuk menanyakan sesuatu kepada Long Aotian. Duduklah dulu. Anakmu baik-baik saja, dia, Yue Liandao, Bai Ying, dan juga Hei An, mereka semua berada di sisi adik kecil kami. Dan mereka adalah pemimpin dari 5 paviliun di Sekte Langit Dunia Dewa, ucap Long Aotian. Akhirnya karena mereka sangat ingin tahu tentang Zhao Lu, Long Aotian menceritakan beberapa hal tentang Zhao Lu kepada mereka, dan ini membuat kedua orang itu merasa bahagia. Tapi kenapa anak kami setuju dan tunduk kepada saudara kecil? Karena aku telah memberikan tugas kepadanya kalau dia hanya boleh tunduk kepada penerus Kaisar Langit, ucap Zhao Zu dengan bingung. Hahaha, itu karena, saudara kecilku sendiri adalah penerus Kaisar Langit, ucap Long Aotian dengan tenang. Apa, saudaraku, apakah kamu tidak bercanda? Tanya Zhao Zu. Long Aotian menggelengkan kepalanya, bahwa dia sedang tidak bercanda. Tentu saja hal itu nyata, tapi sekarang dia tidak tahu di mana saudara kecilnya berada. Setelah mendengar semua cerita dan keputusan dari Dewi Air dan Long Aotian, keduanya pamit pergi dari sana untuk bersiap dari beberapa ancaman. Tapi kesedihan terlukis di wajah Long Aotian, itu saat dia memikirkan Lin Tian. Dewi Air yang melihat itu, lalu dia dengan lembut menggenggam tangan Long Aotian. Terima kasih, ucap Long Aotian. Percayalah, jika saudara kecilmu itu adalah penerus Kaisar Langit, kemungkinan besar dia pasti masih hidup, ucap Dewi Air sambil merebahkan kepalanya ke bahu Long Aotian. Iya, dia adalah pria yang kuat. Jika dia mati, maka aku tinggal pergi ke dunia bawah dan menarik rohnya,
lalu kembali lagi ke dunia ini, ucap Long Aotian dengan tersenyum. Dia yakin saat mereka berkumpul nanti, saat itulah alam langit akan bergetar. Dan di saat itu juga, mereka bersaudara akan melawan musuh mereka yang asli. Di luar alam air, ada dua orang yang melewati portal pembatas alam air, dan Kemusia masuk ke dalam portal tersebut. Keduanya pun muncul di bagian timur inti dari Kekaisaran Alam Langit, tepatnya berada di pusat dari alam langit itu sendiri. Sayang, apakah kamu yakin dengan perkataan pria itu? Tanya Raoru kepada Zhao Zu. Kamu tidak mengerti, anak itu dapat memiliki warisan dewa perang, lalu muncul di dunia dewa, dan mengetahui tentang masa laluku. Itu berarti saudaraku yang penuh kebencian itu, kemungkinan besar dia telah kembali, ucap Zhao Zu dengan wajah sedikit bersemangat. Dia kaisar harimau yang selalu membuatmu menderita itu kan? Ucap Raoru dengan sedikit tersenyum, saat dia memikirkan kaisar harimau. Kaisar harimau dikenal sebagai ahli paling kuat, yang bahkan dapat dengan mudah mengalahkan kaisar langit, dan mendapatkan hati dari Dewi Bunga. Betapa luar biasanya dia itu. Dulu pun dia juga tergila-gila dengan kaisar harimau. Karena saat dia datang ke alam langit, semua dewa penguasa dipukul hingga babak belur oleh orang itu. Bahkan suaminya sendiri sudah tidak terlihat seperti orang, karena wajahnya bengkak akibat dipukuli oleh kaisar harimau. Baiklah, jangan tersenyum seperti itu. Saudaraku itu sangat kejam, dan dia juga agak aneh, ucap Zhao Zu. Oh, aneh ya? Aneh seperti apa? Tanya Raoru. Ya aneh saja sih, aku kesal bila mengingat tentang hal itu, balas Zhao Zu dengan wajah agak menyedihkan. Raoru hanya tersenyum ketika melihat suaminya itu, dan kemungkinannya dulu dia benar-benar sangat menderita di tangan kaisar harimau. Sayang, bukankah dia belum pulih? Bagaimana jika kita mencarinya, dan kamu dapat membalaskan dendammu kepada kaisar harimau, ucap Raoru. Hehehe, kamu benar. Mari kita tangkap orang itu. Aku pasti akan membuatnya merasakan apa yang aku rasakan dulu, ucap Zhao Zu dengan wajah menyeramkan. Di alam kehancuran, di sebuah pemandian, ada dua ekor kucing yang duduk manis sambil memandang kolam yang dipenuhi oleh wanita-wanita cantik. Mereka tidak memakai sedikit pun pakaian di tubuh mereka, dan itu sangat mudah untuk dilihat oleh orang lain. Tentu saja kucing itu adalah bayi kecil dan juga naga kecil, yang menikmati hidup mereka sebagai kucing. Padahal Lin Tian telah meminta mereka untuk mencari informasi, tapi mereka malah mencari wanita. Haciu, meong. Bayi kecil tiba-tiba saja bersin-bersin, dan seluruh badannya merinding. Kakak, kamu kenapa? Tanya naga kecil. Tidak tahu, tiba-tiba saja badanku menggigil begitu saja. Sudah, nikmati saja yang ada di depan kita sekarang, balas bayi kecil sambil melihat para wanita di dalam kolam itu. Hehehe, iya kak, ini sungguh luar biasa. Ucap naga kecil yang sangat puas dengan pemandangan di sana. Bayi kecil kemudian diam, dan pura-pura menutup matanya. Suara bahagia para wanita dan juga percikan air kolam, itu adalah hal yang membuat hati orang menjadi tenang. Oh iya adik kecil, ngomong-ngomong, apakah kamu bisa melakukan hal yang sama denganku dan kakak? Yaitu kamu menisatu dengan kakak. Tanya bayi kecil kepada naga kecil. Aku tidak tahu. Tapi mungkin saja bisa. Karena menurutku dibandingkan Dewa Iblis, kakak tertua kita lebih mengerti dengan teknik itu, ucap naga kecil sambil sedikit berpikir, dan kemudian menjawabnya dengan ragu. Itu karena, dia belum melakukan teknik seperti itu bersama Lin Tian. Entah itu berhasil atau tidak, bahkan dia pun tidak tahu. Tapi yang jelas, ada perbedaan dengan dia dan bayi kecil. Dia adalah makhluk naga langit yang bahkan bisa dibilang, dia itu jauh lebih kuat dari Kaisar Naga dan Kaisar Langit.
Bahkan dahulu Kaisar Langit yang ingin menundukkan naga kecil, tapi malah Kaisar Langit yang ditendang oleh naga kecil pada akhirnya. Dan soal dari mana naga kecil berasal, itu hanya Bayi Kecil dan Kaisar Langit saja yang tahu. Bayi Kecil tahu itu, karena dia sendiri pernah melihat naga kecil keluar dari tempat itu. Ini membuat dia penasaran, dan kemudian menghajar naga kecil sampai babak belur. Jadi karena itulah, naga kecil sangat dendam kepada Bayi Kecil. Kalau begitu kita lihat saja nanti. Adik kecil, inilah surga para kucing, jadi bagaimana pendapatmu? Ucap Bayi Kecil yang tidak terlalu memikirkan topik itu lagi. Iya kak, ternyata memang benar. Selain kekuatan, ternyata ada yang lebih bisa membuat hidup kita bahagia, ucap naga kecil. Sejak dia tinggal bersama dengan Lin Tian, hidupnya menjadi lebih baik daripada sebelumnya, yang hanya dipenuhi oleh kekuatan. Sekarang sejak dia mengikuti Lin Tian dan Bayi Kecil, dia baru sadar kalau hidup bukan hanya untuk kekuatan saja. Jika kita memiliki sesuatu yang ingin kita lindungi, maka hidup akan menyenangkan dari apa yang dinamakan kekuatan itu. Kakak dan saudara yang lain hanya hidup untuk mencari kekuatan, dan melindungi hal-hal indah seperti ini. Nah, aku ingin tahu jawabanmu sekarang Xiaolong, ucap Bayi Kecil memandang naga kecil. Naga kecil diam sejenak sambil melihat Bayi Kecil, lalu dia melihat ke arah pemandian wanita. Mereka semua tersenyum bahagia di sana, tapi senyum itu hanyalah sementara. Karena di kerajaan ini banyak hal buruk terjadi, dan itu juga berhubungan dengan dewa kehancuran sekarang. Saat naga kecil memikirkan nasib para wanita dan juga orang-orang di kerajaan kehancuran, wajahnya terlihat sedih. Dia baru pertama kali merasakan hal yang seperti ini. Adik kecil, jika kamu tidak bisa menjawabnya sekarang, maka tidak apa-apa. Aku akan menunggu jawabanmu sampai kamu menemukan tujuanmu sendiri, maka tetaplah bersama kami agar kamu bisa melihat apakah kakak itu cocok atau tidak, ucap Bayi Kecil yang melihat keraguan dari naga kecil. Bukan begitu kak, aku hanya berpikir, kenapa orang kuat itu selalu menindas yang lemah? Bukankah seharusnya mereka melindungi yang lemah? Hal itulah yang membuatku bingung, ucap naga kecil kepada Bayi Kecil. Itu karena, kekuatan tersebut belum berada di tangan orang yang tepat. Jika sebuah kekuatan berada di tangan yang tepat, maka setidaknya hal itu akan berkurang atau bisa saja tidak terjadi, ucap Bayi Kecil sambil melihat ke langit dengan tatapan yang sangat dalam. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.